Jumpa lagi dengan Bung Yes. Sanksi apa yang akan dijatuhkan FIFA terhadap Indonesia? Apakah pembekuan total dengan durasi 1, 2, 3 tahun? Atau hanya pelarangan partisipasi tim nasional di beberapa event ke depan? Atau pengurus PSSI yang sekarang tidak diakui dan dicabut legalitasnya sehingga dibentuk pengurus baru? Semua rekan, sahabat, teman, jangan lupa nonton sampai habis konten ini dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak kemarin menyatakan sakit kepala ketika melihat sepak bola kita. Sebetulnya Bapak tidak perlu sakit kepala, Pak. Santai-santai saja, karena semua keputusan strategis tentang sepak bola kita ada di tangan Bapak. Sakit kepala Bapak akan berubah menjadi euforia kegembiraan ketika Bapak lebih cermat melihat apa masalah yang terjadi dengan sepak bola kita saat ini. Dan salah satu masalah yang paling krusial yang mungkin Bapak benahi sekarang adalah rumah PSSI itu sendiri. Karena rumah itu bukan saja berdebu, tetapi sudah ada kerikil-kerikil sangat tajam di dalamnya. Ini yang semua harus disapu bersih. Oke. Kita lihat bahwa FIFA ketika menghukum Indonesia, salah satu triggernya adalah sikap pelanggaran etika terhadap PSSI, terhadap FIFA yang dilakukan oleh PSSI. Apakah itu? Ketika PSSI mengumumkan secara resmi penundaan undian Piala Dunia. Di sini FIFA sangat marah. Dan dalam pertemuan Council Meeting atau pertemuan ESCO di FIFA, alasan paling utama adalah di situ. Dan ini tentu dilakukan oleh PSSI. Alasan lain yang FIFA sekarang tidak lagi respect dengan PSSI adalah ketika di depan mata wakil FIFA ketika Kongres berlangsung, PSSI melakukan pelanggaran nyata-nyata terhadap statuta FIFA maupun statuta PSSI. Disinilah dua alasan mengapa FIFA sekarang tidak lagi dalam kondisi yang mulus dalam hubungan dengan PSSI. Hanya karena ada kepercayaan dari Presiden FIFA Infantino kepada Presiden Joko Widodo, maka kita masih dipandang oleh FIFA, terutama dalam hal mentransformasi sepak bola Indonesia ke depan. Nah, buntut daripada kita dicabut haknya sebagai penyelenggara Piala Dunia U20, maka FIFA telah memperingatkan atau memberikan sinyal bahwa kemungkinan Indonesia akan dihukum. Dan hukuman apa yang harus dijatuhkan FIFA terhadap Indonesia? Seharusnya pemerintah kita melakukan lobby-lobby lagi, lobby-lobby yang baru tentang masa depan sepak bola kita ke depan. Salah satunya adalah meminta kepada FIFA untuk sepak bola Indonesia jangan sampai dihukum. Dan jalan terbaik untuk semua pihak enjoy dan happy, FIFA harusnya mencabut legalitas kepengurusan PSSI sekarang. Mengapa saya katakan demikian? Karena dua alasan tadi. FIFA telah melihat pengurus sekarang tidak kapabel dan tidak serius, tidak komitmen mengurus sepak bola Indonesia. Dan mereka memulainya dalam Kongres PSSI bulan Februari lalu. Dan endingnya kemarin mereka secara sepihak mencatut nama FIFA dengan mengumumkan FIFA memutuskan undian ditunda atau dibatalkan untuk sementara. Inilah yang harus FIFA lakukan. Bukan menghukum sepak bola Indonesia, tetapi mencabut hak kepengurusan sekarang dan membentuk komite normalisasi untuk memimpin sepak bola Indonesia sementara. Ya bisa saja selama setahun
Dan dalam korelasi pernyataan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016, beliau terang-terangan dalam pidato singkat membuka kejuaraan Piala Presiden di Bali. Presiden Joko Widodo menyatakan, bila perlu, sekali lagi, bila perlu, kita tidak terlibat di event internasional selama 2 tahun. Tetapi dalam 2 tahun itu, kita benahi sepak bola kita untuk lebih baik. Dan ketika kita keluar semuanya di dalam sudah rapi. Nah, ini yang harus dilakukan sekarang. Inilah momentumnya, Pak Presiden, inilah momentumnya. Buka baru, mulai dari titik nol. Lakukan dan bentuk tim normalisasi untuk memperbaiki sepak bola kita. Dimulai dari pengurus PSSI. Dan perubahan-perubahan dari dalam ini selain membentuk pengurus baru lewat komite normalisasi, dan hal yang paling penting juga adalah merevisi statuta PSSI. Statuta PSSI yang harus direvisi. Dan 2 poin yang harus direvisi dalam statuta itu adalah menghapus hak Asprof sebagai voter, karena mereka adalah bagian dari kepengurusan PSSI, bukan peserta kompetisi. Dan yang kedua, poin 5 tahun pernah terlibat di sepak bola yang bisa terpilih sebagai esko, itu pun harus dihilangkan, sehingga semua hak anak bangsa berhak memimpin PSSI. Itu 2 poin yang harus dilakukan dalam revisi statuta nantinya. Setelah poin pertama, seluruh pengurus sekarang harus dinonaktifkan dan ditarik mundur dari kepengurusan PSSI. Yang berikut, tadi saya sebut rumah PSSI ini bukan saja berdebu, tetapi sudah ada kerikil-kerikil di dalam rumah ini. Ini yang harus disadari dan diketahui oleh Presiden Joko Widodo, sehingga reformasi itu harus dilakukan sekarang. Ya, katakan saja reformasi jilid 2, karena reformasi jilid pertama tahun 2016 telah gagal. Dan sekarang Presiden harus mengambil langkah lebih tegas, lebih konkret menuju perbaikan total sepak bola Indonesia. Nah, kita lihat mengapa saya katakan kerikil di dalam kepengurusan atau rumah PSSI. Di sana ada sejumlah esko, sekitar 6 orang, yang adalah muka-muka lama, yang mana mereka ini harusnya tidak ada di kepengurusan sekarang, sesuai dengan rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta ketika terjadi atau seusai pasca tragedi Kanjuruhan. Ternyata rekomendasi TGIPF itu sudah dilanggar oleh mereka. Padahal mereka-mereka ini sebagian adalah mereka yang terlibat dalam karut-marut sepak bola di periode sebelumnya. Untuk itu, masyarakat sepak bola tentu berharap Presiden Joko Widodo saat ini harus mengambil sikap lebih tegas terhadap PSSI, sehingga ke depan sepak bola kita lebih baik. Dan Rise Soccer TV mengucapkan juga selamat datang kepada Menteri Pemuda Olahraga yang baru, Bapak Dito Aryo Tejo, yang petang ini atau sore nanti hari Senin ini akan dilantik secara resmi oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menpora yang baru. Dengan harapan juga masyarakat sepak bola tentu menggantung harapan kepada Dito agar turut serta memperbaiki sepak bola kita dan olahraga pada umumnya, sehingga masalah-masalah yang selama ini terjadi di sepak bola bisa diminimalisir dan prestasi kita akan lebih baik ke depan. Ingat, bola itu bulat, giring terus.